Cek, silakan coba dibantu suara live. Saya mau ngecek apa suara live udah masuk ke sistem. Coba yang di rumah boleh dibantu suaranya supaya kedengaran ke teman-teman di kelas ini. Halo gitu mungkin. Halo. Halo. Cek. Halo yang di rumah. Yes. Yes. Jadi mungkin audionya udah selesai, tapi tinggal kalian nggak bisa lihat slide saya. Bentar ya. Tunggu sedikit lagi. Oh ya. Mungkin ada yang tahu cara share screen dari laptop bisa ke LS ini? Udah ada, tapi nggak mau dari sini. Nah, yang ini kameranya jalan. Ya, Bu, saya coba. Just one. Oh iya.
Halo? Sudah ya Bu, saya kembali ke belakang. Iya, boleh. Terima kasih banyak. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ini terlambatnya lumayan lama ya dari jam yang semula kita rencanakan. Kalau jam awalnya kan jam 16.30 dan di kelas ini ada dua mata kuliah. Jadi yang pertama mata kuliah hygiene sanitasi daya tarik wisata. Boleh angkat tangannya nggak yang ambilnya mata kuliah itu hygiene sanitasi daya tarik wisata? Oke, ini angkatan 2020 ya. Oke, bagi angkatan 2020 mata kuliah ini masih mata kuliah pilihan ya. Dan sebagian yang lainnya adalah mata kuliah pariwisata dan lingkungan. Jadi angkatan 2021. Mungkin bisa angkat tangannya 2021. Oke, ya. Mungkin kemarin sudah sedikit dijelaskan oleh Bu Runa ya. Kenapa kok mata kuliah ini dipersatukan? Maksudnya dijadikan satu kelas karena ternyata memang materinya sama. Jadi di kurikulum baru menjadi pariwisata dan lingkungan, sementara pembahasan sebelumnya terkait hygiene sanitasi secara spesifik. Kemudian ini 3 SKS dan menjadi mata kuliah wajib, sehingga yang angkatan 2021 udah nggak ada pilihan lain lagi selain hanya ya udah ambil gitu. Ini nanti akan membahas tentang apa, kemarin PKKS-nya sudah didiskusikan dan saya mohon untuk teman-teman memperhatikan PKKS-nya karena sebagai mata kuliah baru, ya mungkin kalau yang hygiene sanitasi, kalian bisa tanya sama teman-teman yang angkatan tahun lalu yang ngambil ya, mungkin anak-anak 2019 bisa tanya apa aja sih mata kuliah itu isinya gitu. Tapi di pertemuan di semester ini, mata kuliah hygiene sanitasinya cukup berbeda. Menurut saya justru lebih menarik, bukan karena saya menyusun materinya, bukan karena itu, tapi pembahasannya lebih banyak ke kenapa kalian harus belajar hygiene sanitasi dari perspektif yang lebih makro, ditarik dari aspek environment-nya, aspek lingkungannya, sehingga mungkin akan lebih connect ke kita yang punya background ilmu pariwisata gitu ya. Kalian kan bukan perhotelan ya nggak? Kalau anak-anak perhotelan, anak-anak yang ngambil food and beverage studies, mungkin ngomongin hygiene sanitasi ya, mereka akan ngomongin tentang gimana caranya nyuci piring supaya ini sidik jarinya nggak masuk ke, nggak nempel di piring, di gelas. Kita nggak ngomongin itu sama sekali. Yang kita omongin itu adalah ada hal-hal besar yang justru nggak pernah mungkin didiskusikan sama level S1 pariwisata sebelumnya gitu. Jadi nanti akan belajar tentang ekologi, politik, natural resources. Jadi sampai ke arah sana, tapi nggak sedalam itu karena kalian masih di level sarjana gitu kurang lebihnya. Nah, pertemuan kedua ini seharusnya ini pertemuan jadi latar belakang kemarin. Tapi karena kemarin ngomongin tentang PKPS, kita hari ini akan belajar tentang sedikit latar belakang mata kuliah ini, nyambung dari apa yang tadi saya sampaikan, dan juga terkait tentang bagaimana sih sebenarnya posisi hygiene sanitasi di dalam diskusi environment itu sendiri, di dalam diskusi lingkungan itu sendiri. Karena mungkin anak-anak yang 2021 atau yang 2020, kalian kepikiran nggak ketika loh kok ini ganti namanya jadi pariwisata dan lingkungan, ada bedanya nggak ya sama sustainable tourism? Kepikiran gitu nggak? Atau yang 2020 saya mau dengar suaranya tuh, ketika kalian dengar kalau hygiene sanitasi ini ganti nama jadi pariwisata dan lingkungan, yang ada di pikiran kalian itu apa? Mungkin itu dulu untuk memulai kelas ini. Yang di kelas juga yang di ruangan online boleh ya kalau mau bersuara silakan. Apa ya anak 2020 yang kepikiran? Jadi pariwisata dan lingkungan. Ada apa? Risa, oh iya. Silakan Risa, boleh open microphone. Kok saya, ya ampun, oke, saya nggak diri saya sendiri. Halo. Halo Bu Intan, selamat sore. Halo teman-teman semua. Kalau misalnya menurut saya sendiri, ketika saya pertama kali mendengar mata kuliah ini ya Bu, hygiene dan sanitasi, apalagi waktu dijelasin pertama kali sama Mbak Runa tentang pariwisata lingkungan ini, sebenarnya saya lebih ke yang ada di otak saya atau ekspektasi saya itu bakal bahas lebih ke pariwisata yang
sebenarnya itu banyak banget kan Bu, kayak isu-isu yang bilang kalau misalnya pariwisata ini berdampak buruk banget ke lingkungan seperti itu. Dan juga kayak banyak banget bukti-bukti dengan adanya pariwisata, lingkungan tuh jadi lebih buruk, bahkan kualitas air yang ada yang sebelumnya jernih itu jadi kotor, terus juga kayak sistem pengairan, sampah, dan sebagainya itu tuh menjadi suatu masalah yang sebenarnya tuh nggak terlalu dihiraukan gitu sama stakeholders pariwisata gitu. Jadi mungkin kalau misalnya menurut saya sendiri, jadi mata kuliah ini tuh dari ekspektasi saya atau dari pandangan saya sebelum Bu Intan menjelaskan nantinya, itu lebih kita membahas tentang pariwisata dan kaitan isu-isu tersebut gitu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Risa. Jadi pariwisata dan kaitannya dengan isu-isu yang ada di lingkungan gitu ya. Mungkin setelah itu akan sedikit terdengar tumpang tindih dengan mata kuliah isu-isu pariwisataan. 2020 udah ambil belum ya? Isu-isu pariwisataan semester agak akhir semester 6. Mungkin akan jadi salah satu topik pembahasan di sana. Tapi apa aja sih sebenarnya aspek lingkungan yang nanti akan masuk? Ini kayaknya sudah kedinginan ya? Bisa diperkecil kan? Ini kayak nggak bisa gerak. Pada naik gini semua. Kalau ada yang bisa nemu aksen bisa dikecilin dulu. Ada nggak? Nggak bisa, nggak ada. Atau kalian menghindari yang di bawah aksen persis untuk tidak gimana apa-apa nggak geser, tapi yang penting yang kita juga geser ya, nggak apa-apa. Biar saya nggak bisa, saya buka pintu belakang bisa dibuka nggak? Nanti suara saya keluar ya. Keluar ya. Apa? Nggak dingin banget kan? Iya ini aja nih. Benar tolong dibuka jendelanya biar nggak terlalu dingin. Oke, karena kadang kalau kedinginan memang jadi nggak bisa mikir juga. Saya bisa memahami itu. Pengennya gitu kan? Dua-duanya? Satu aja. Yang itu juga boleh kalau. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang physical environment and natural resources as tourism supporting component. Nah, tetap muncul ya. Oke, saya mulai dengan pertanyaan. What are the significant differences between tourism destination in Indonesia and abroad? Menurut kalian secara kasat mata, ketika kita melihat destinasi pariwisata yang ada di Indonesia dan ada di luar negeri, definisinya luas ya. Kalian bisa bandingkan dengan Amerika atau bahkan di UST gitu. Apa sebetulnya yang kelihatan banget bedanya? Ketika pertama kali kalian datang, mungkin apa yang kelihatan bedanya? Yang di rumah juga boleh live scan. Yang di kelas juga. Silahkan. Aksesnya. Biasanya gimana? Ya mereka mungkin fasilitasnya udah kayak tempat-tempatnya dan dari yang mungkin yang kelihatan langsung ini katanya saya nggak lihat kalau pakai masker maaf. Oh Renza, oke. Kata Renza ya. Kebersihannya, jadi sekilas tuh tempat sampah kayak di mana-mana ya. Terus mungkin ini kita lagi ngomongin negara mana nih Renza? Karena luar negerinya kalau di India mungkin juga ya, mungkin ya tempat sampah di Indonesia juga. Misalnya Jepang, gitu ya. Di Jepang tuh secara irigasi, secara apa sistem perairannya, tempat sampah tuh kayak di mana-mana. Sederhananya ketika kita browsing misalnya, atau lagi pertama kali di Singapura deh ya yang dekat banget, itu tuh bahkan trotoar aja nggak ada bungkus permen satu pun gitu ya.
secara kasat mata kita bisa lihat gitu. Ini ada cerita unik juga tentang puntung rokok, nanti saya diingatkan ya, karena ini salah satu upaya yang menurut saya harusnya bisa kita adopsi di level kelurahan, karena ternyata kebijakan yang muncul sedikit cerita di Belanda, kebijakan yang muncul untuk mengelola sampah puntung rokok itu cukup serius, dan itu munculnya dari level kelurahan. Dikelola seperti apa? Nanti akan kita lanjutkan ke arah sana. Jadi kalau pertanyaan itu memang muncul yang pertama kali mungkin tentang kebersihan, sebelum tentang ini ya, atraksi yang lainnya. Kemudian ini, itu harusnya per-klik ya. Oke, ini tuh harusnya muncul satu-satu gitu loh, tapi ternyata muncul semuanya. Oke, di sebelah kiri atas itu adalah gambaran pantai di mana, Itali, Ravello. Kalau kalian pernah dengar mungkin di National Geographic ya, pantainya tuh terkenal dengan pantai yang misterius, karena kalau mau main ke sana itu paketnya paket yang mahal, dan wisatawannya tuh yang niche market gitu. Jadi itu ada di balik bukit, dan dengan akses yang sedemikian sulit, ternyata mereka bisa bersih banget. Ketika saya ke sana, yang saya pikirkan pertama kali, ini terangkut sampahnya gimana ngangkutnya ya? Karena sebetulnya aksesnya itu cukup sulit, bisa bersih banget. Jadi mereka sudah punya sistem yang memang terfokus ke kebersihan ya, sedemikian rupa. Kemudian di sebelah kiri bawah ini pantainya Barcelona, ramai banget kan orangnya. Mungkin sebenarnya kita juga punya ya jenis pantai yang kayak gitu. Tapi kalau udah seramai itu, saya nggak yakin sih di depannya nggak ada bungkus plastik shampoo ya. Terus kemudian di depan sendiri ini yang signifikan banget di mana? Satu di daerah kalian sendiri. Di hometown saya, di kota asal saya juga pantainya seperti ini kok, sama. Ada banyak sampah-sampah dari ranting, dari bambu, dari plastik, itu banyak sekali. Jadi ini yang kalau kita bicara satu destinasi aja ya, jenisnya pantai. Di sini ada pendaki gunung nggak? Pendaki gunung, gimana di gunung? Pernah ngumpulin sampah di gunung? Pertama kali aku naik gunung kan lumayan itu sampahnya lumayan sih, cuman sekarang udah ada kayak kebijakan jadi dihitungin sampahnya. Oke, sekarang berarti udah ada regulasi lebih baik ya untuk sampah. Jadi ada banyak yang bilang juga tips lingkungan di gunung itu, kita nggak cuma bisa melihat pemandangan, tapi juga kita bisa melihat gunungan sampah gitu. Itu di gunung. Jadi mau di bawah laut sampai ke puncak gunung itu kita bisa menemui sampah. Jadi kita mau jualan apa, yang kita jual itu di situ ada sampahnya. Jadi kita nggak mungkin berlepas diri dari ngomongin pariwisata dan lingkungan yang ada aspek hygiene sanitasinya, itu nggak mungkin. Padahal secara diskusi, secara riset, kalian bisa cari kakak tingkat kalian yang udah pernah skripsi yang fokus ke arah sini ada berapa orang? Dibandingkan dengan persepsi dan motivasi ya. Tapi yang arahnya ke topik ini itu ada berapa orang? Padahal ini justru elemen utama kan. Nanti kita lihat secara data ya. Yang di rumah masih oke ya? Tolong disampaikan kalau ternyata nggak mendengarkan apapun. Aman kok Bu Intan. Why? As a tourism academic. Sekarang kan kalian tourism academics ya. Nanti mungkin jadi tourism policy maker. Di sini akan ada itu gitu ya. Atau tourism officer ya, yang ada di industri berbagai macam. Sekarang masih memposisikan diri sebagai tourism academics. Need to learn about this. Why is it tourism? Kenapa? Kenapa ini penting untuk kita pelajari? Silakan, Rizky. Pasti menghasilkan sampah, gitu ya. Yang lain, silakan. Maaf, mungkin boleh menyebutkan nama ya. Sekarang kalau di kelas menyebutkan nama dulu, boleh banget ya, karena saya nggak bisa mengenali siapa. Claudia. Karena seperti nama kuliah ini, kalau nggak bersih daerahnya, berarti
Menarik ini sebenarnya saya punya Claudia. Kalau nggak bersih daerahnya, nggak ada daya tarik lagi. Artinya apa? Kebersihan itu adalah sebuah daya tarik wisata. Benar ya? Itu kalau di riset kuat banget loh statementnya Claudia. Kalau kamu meriset tentang itu dan temuan kamu untuk memberikan bukti empiris gitu ya, secara literatur oke, kamu bisa nanti kita mengutip mungkin bahwa cleanliness is a part of tourism destination atau cleanliness itself is a tourism destination. Jadi kita berkunjung karena itu bersih, bukan berkunjung karena daya tariknya, maksudnya atraksinya ya, kita berkunjung karena kebersihannya. Karena kenyataannya pasca pandemi ada yang berani nggak ke destinasi yang nggak udah lah ya, toh yolo kan. Jadi mau foto mau apa ya udah kan yolo. Masih ada nggak yang kayak gitu pasca pandemi? Ini yang diem aja kayaknya mau deh, masih mau kok gitu. Mungkin masih ada yang mau ya, tapi masih malu-malu ya di kelas ini ya. Gak apa-apa karena itu opsi, tapi mungkin trennya itu berubah. Jadi persentase maunya itu udah mungkin akan lebih berbeda atau punya pertimbangan lain gitu ya. Jadi ini memang kritikal. Baik secara elemen kebersihan sebagai elemen pariwisata itu sendiri, sebelum kita jualan kita bersih dulu. Walaupun yang kita jual bukan makanan ya, kita kalau ke pesaing ke makanan, dalam restoran, kita pasti kebersihan nomor satu. Tapi ternyata karena kita itu industri pariwisata melibatkan orang, selama kita melibatkan manusia, udah ini kritikal. Jadi kita nggak melibatkan benda mati aja gitu ya. Mungkin orang-orang yang ada di mana industri pertambangan mungkin nggak terlalu kritis sebagai hal yang kritikal. Tapi ternyata mereka ada juga kan K3, perhatikan nggak? Itu lebih ke safety-nya ya. Tapi itu justru bagian dari ini. Oke, ini ada beberapa headline yang mungkin kalian bisa perhatikan kenapa ini penting. Kenapa mendiskusikan ini penting. Yang paling atas ini yang paling baru saya ambil dari jurnal How Environmental Health is Associated with COVID-19. Jadi mungkin sebelumnya saya sampaikan di kelas ini semester lalu berarti di angkatan 2019 tahun 2020 ya. Mereka sudah relate. Kenapa ini penting? Karena ada COVID. Yang lucu itu ketika menyampaikan mata kuliah ini di angkatan yang sebelum COVID, sebelum pandemi, belum terlalu bisa ngebayangin kan? Oke, penting, tapi seberapa penting? Tapi ternyata ketika COVID outbreak, gini kita semuanya gitu. Walaupun udah mulai ada mobilitas pariwisata ya. Jadi environmental health, kita punya environment, nggak mungkin nggak terkait dengan kesehatan, terus kemudian kebersihan, yang itu justru jadi faktor utama untuk kita bisa berpariwisata. Jadi kalian punya uang, belum tentu kita bisa berperjalanan. Ya kan? Padahal selama ini kita selalu mikirnya kita targetin turis yang punya uang, potensial market dan sebagainya gitu. Tapi belum tentu bisa. Sekarang ada yang namanya kebijakan satu negara di blok warna merah yang boleh berkunjung. Ya kan? Setelah adanya pandemi. Jadi sebelumnya hanya headline-headline ini aja, food sanitation and hygiene, threatening tourism. Hygiene is first step to tourism growth. Dan ternyata ini ada artikel yang menunjukkan bahwa hygiene and sanitation influence tourist decision on choosing tourism destination. Jadi kalau tadi dia bilang bahwa cleanliness itself is a tourist attraction, tapi di artikelnya John Vanovic ini dia bilang hygiene sanitasi itu memang memutuskan atau menentukan keputusan wisatawan. Wisatawan yang mana itu yang kemudian kita perlu tanyakan gitu ya. Apakah kita termasuk wisatawan yang seperti itu? Sebelum atau setelah pandemi? Kalau saya sendiri kayaknya sebelum pandemi nggak terlalu sih. Karena yang paling penting harga gitu. Iya nggak? Iya kan? Ya kecuali kalian ini ya kayaknya Ramadhani gitu kan ya jelas ya udah melakukan apa kriteria terkait harga gitu. Tapi ini memang unik karena di wisatawan kita mungkin bahkan sampai hari ini nggak terlalu
kepentingan ini. Yang penting terjangkau, terus kemudian yang kedua viral. Ya kan? Dan jadi bisa posting di Instagram kalian sendiri gitu. Dan itu mempengaruhi sekali bagaimana pengembangan pariwisata berlaku. Jadi kalian nggak perlu heran, nggak perlu nyalain siapapun kalau ada pengembangan pariwisata yang isinya ada hutan, terus di tengah-tengah tiba-tiba ada tempat yang dicat warna-warni itu viral, terus banyak yang datang. Ya karena kita memang kayak gitu. Jadi kategorisasi kita sebagian besar itu berada di level wisatawan yang memang untuk aktualisasi diri di sosial media, belum ke yang apa kita pelajari selama ini, experience, transforming diri gitu ya, itu belum ke sana. Jadi ya wajar aja kalau ini mungkin belum terlalu relate ketika kita ngomongin meditasi. Kemudian situasi di Indonesia itu seperti apa? Krisis air bersih di Borobudur meluas pembangunan pariwisata itu berdampak. Kalau dari tema itu, yang pertama terjadi berarti krisisnya dulu ya, krisis air. Terus di sana lagi ada pembangunan pariwisata, jadi pembangunan pariwisatanya terdampak. Oke, itu headline satu. Kemudian headline kedua, Bali, surga wisata yang kekurangan air bersih. Kalau yang itu gimana? Silakan kalau ada yang mau menjelaskan. Ya, yang kedua. Yang kedua itu dari adanya dampak pariwisata dulu kekurangan air bersih. Dari adanya pariwisata dulu baru berdampak ke lingkungan. Ya, jadi sebetulnya sangat pariwisata mempengaruhi lingkungan, lingkungan juga mempengaruhi pariwisata. Makanya jadinya bukan pariwisata lingkungan atau lingkungan pariwisata, tapi tourism and environment. Gitu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Jadi silakan kalau sambil mau nyatet bikin highlight sendiri atau bikin tanda panah sendiri ya. Karena memang biasanya saya deliver isu gini. Tapi nanti silakan kalian linkkan sendiri. Ada beberapa yang nanti isinya tuh chart semua. Nanti mungkin saya harus dibaca. Ini Bali tulisan tentang kekurangan air di Bali akibat pariwisata. Ini justru banyak ditulis oleh salah satu turisme sekolah perempuan dari UK. Dia fokus sekali ke situ, hampir 10 tahun lebih riset tentang itu, dan banyak artikel yang ditulis tentang itu. Padahal di sana udah bukan mulai, tapi sudah cukup banyak aktivis lingkungan yang memperjuangkan itu ya, tapi itu masih terjadi sampai hari ini. Apakah hanya di Bali? Ada yang dengar di tempat lain silakan? Tempat lain di Indonesia? Ada yang pernah dengar di Nusa Tenggara Barat? Ada yang dengar nggak? Dengar tapi belum tahu itu dampak pariwisata atau Belum tahu itu dampak pariwisata atau bukan. Yang lain silakan. Atau mungkin ada nggak di sini atau di rumah nih yang asli Indonesia Timur bagaimana? Mungkin Maluku gitu ya dan sekitarnya itu ada nggak? Menarik sebetulnya kalau kalian ada kasus empiris yang bisa diangkat. Indonesia vows to tackle marine pollution ini juga terjadi. Ini berita tahun 2017 kalau saya nggak salah. Itu agak pecah ya. Jadi vows-nya itu ke siapa? Itu ke lembaga lingkungan internasional ya. Mereka kita sudah berjanji, oke, nanti pencemaran yang ada di laut itu akan kita tanggulangi. Gitu. Apakah itu sudah terjadi? Kebetulan saya saat ini sedang menangani proyek penelitian pariwisata berbasis kepulauan ya. Jadi itu kan pesisir ya yang akan dijual. Dan sampai hari ini ya masalahnya di sampah gitu. Jadi ini janjinya dari 2017 ya, sekarang 2025 tahun. Janjinya manis siapa kalau dibandingin janjinya dia? Janjinya dia. Sama-sama manis ya. Oke, kita lanjutkan. Ada yang mau baca headline-nya nggak coba? Yang terakhir. Ini khas banget ya headline-nya. Koran apa bisa coba? Tribun, betul, langganan ya.
Nggak apa-apa. Saya juga sering beli Tribun kok, karena kan cuma 2.000 kan di lampu merah. Tapi itu lumayan untuk update informasi walaupun kadang-kadang agak keliru-keliru gitu ya. Tapi ini betul terkait pelayar ini. Kalian bisa konfirmasi di beberapa media bahwa 3 masalah layanan Indonesia di tahun 2018 ya. Kalian cek 2022 mesti ya akan bergeser semua COVID ya. Nomor satunya terkait toilet. Di destinasi mana yang kalian mungkin saya mau dengar ceritanya biar kita tuh bisa lebih pada dibahas gitu ya. Saya pernah ke destinasi apa misalnya itu toiletnya tuh wangi banget kayak toilet hotel sampai saya tuh nggak mau keluar dari toiletnya gitu misalnya. Ada nggak? Atau kalian memang sudah jalan-jalan ke toiletnya gitu? Toiletnya kan? Oh bensin? Pernah Bu. Oh bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia? Kayaknya di Cirebon punya lagi sempat bagus. Soalnya pas itu ada event kan, ada event festival keraton sekarang. Jadi dibersihin bagus banget. Tapi setelah itu masih Oke, jadi occasional ya. Jadi kalau ada event itu toiletnya disiapkan bagus banget katanya setelah event kembali seperti semula gitu. Jadi memang ini nomor satu concernnya toilet. Oh jadi mata kuliah ini belajar toilet sama air. Ya salah satunya itu, gitu ya salah satunya itu. Jadi ya memang harus dibicarakan karena kita nanti bisa tahu nggak cuma makan aja. Ini yang saya sampaikan. Potong ya source-nya. Ini cuma segini ya. Ini harusnya ada 4. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Ini soalnya ada 4 aspek itu sebenarnya infrastruktur ada lagi. Biar kelihatan gimana caranya? And show ya. Oke, gini dulu kali ya. Gini dulu, kelihatan kan di belakang? Kelihatan nggak? Jelas ya. Oke, jadi ini Travel and Tourism Competitiveness Index. Ada yang pernah ini nggak? Ada yang pernah mungkin baca ini sebelum mata kuliah pariwisata dan lingkungan atau hygiene sanitasi? Ada yang pernah baca ini nggak sebelumnya? Jadi ini yang mengeluarkan itu World Economic Forum, di situ ada source-nya. Setiap tahun mereka mengeluarkan, tapi data terakhir 2019, kenapa nggak diupdate ke 2019? Khusus untuk ininya nggak saya update karena sama. Jadi mereka cuma ganti warna, ini yang permanentnya jadi warna biru gitu digeser. Tapi komponen-komponennya masih sama, sehingga nggak saya ganti. Ada 4 kriteria yang digunakan oleh World Economic Forum untuk menentukan level competitiveness index-nya suatu negara. Jadi kalau misalnya kita dibilang misalnya Indonesia ini pariwisatanya nggak kompetitif, mereka tuh pakai data ini. Gitu. Jadi kalau kalian mau membantah, mau nggak terima, mau nesu, mau maki-maki, itu datanya data dari sini. Kalian bisa kubek-kubek data ini. Dan saya selalu menyampaikan setiap tahunnya ke mahasiswa, kita tuh bisa sangat progres atas data yang dikeluarkan oleh World Economic Forum ini. Walaupun kita bisa ya menyampaikan bahwa data dari World Economic Forum ini tuh nggak valid. Saya tahu yang lebih valid karena saya dari semua akademik dari Indonesia. Saya akan ngomong kayak gitu. Tapi masalahnya nggak ada lembaga lain lagi yang ngeluarin ini. Jadi kalau kita mau nge-claim sendirian, kita nggak punya power. Jadi mau nggak mau apa? Kita follow dulu, gitu kan? Kita follow dulu mau nggak mau cara mainnya mereka. Gimana cara mainnya? Perhatikan ada 4 aspek ini. Ini yang menjadi salah satu dasar juga kenapa kemudian tadi hygiene sanitasi naik, namanya jadi bukan naik ya, maksudnya meluas, namanya menjadi pariwisata dan lingkungan. Di salah satu aspeknya kita lihat ada enabling environment, di bawahnya ada business environment. Business environment ya jelas ngomongin bisnisnya ya, bagaimana kemungkinan melakukan bisnis pariwisata yang ada di Indonesia. Gitu. Kemudian yang kedua ada safety and security. Safety security ini juga salah satu aspek yang dinilai oleh World Economic Forum-nya. Ada lagi bawahnya health and hygiene. Health and hygiene ini cara penilaiannya ini yang bisa kita duga karena nilai kita di sini rendah sekali. Nanti kita akan lihat rendah sekali. Ada lumayan lah,
ada naik dari 2017 ke 2019 karena data terupdate itu di 2019. Nggak kelihatan ya? Dari sini. Teman-teman yang online kenapa? Mohon maaf Bu Intan, tadi di beberapa pertanyaan itu teman-teman yang online bukan sekarang Bu, maksudnya tadi di beberapa pertanyaan Bu Intan itu teman-teman yang online juga ada yang punya pengalaman dan pendapat gitu, tapi mungkin belum ternotis Bu Intan, cuma menyampaikan itu aja. Terima kasih Bu Intan. Oh, sorry Risa, karena nggak muncul. Karena kan saya geser tuh tampilan Zoom-nya, jadi nggak muncul dari sana. Silakan yang mau menyampaikan pendapat, saya buka dulu. Mungkin udah tadi udah terjawab Bu, mungkin dilanjutkan saja nggak apa-apa, nanti kalau ada kita resign lagi. Terima kasih Bu Intan. Oke, maaf ya. Maaf Risa dan teman-teman yang di rumah. Nanti mohon ini ya, teman-teman yang di sini sambil lihat ya. Atau mungkin chat. Gimana? Di minimize. Minimize. Yang ini dulu kalau mau masuk. Oke, yang di rumah mungkin. Oke. Yang di sini ya. Oke. Saya lanjut lagi. Jadi kalau mau ada yang resisten silakan. Kita masih sama-sama belajar ya kelas bawaan. Tidak hanya kalian, kita semuanya juga secara sistem. Jadi maaf kalau tadi belum terakomodasi. Tadi kita sampai ke health and hygiene. Jadi di health and hygiene ini salah satu perhitungannya. Mungkin sebelum saya sampaikan, menurut kalian perhitungannya seperti apa untuk menghitung health and hygiene? Ini kompetitifnya level health and hygiene Indonesia itu seperti apa sih? Cara ngitungnya gimana? Atau komponen-komponen yang tadi yang diperhatikan? Silakan pendapatnya. Oke, jumlah toilet, betul. Salah satu yang masuk. Yang lain? Tong sampah, infrastrukturnya ya. Yang lainnya? Kalau misalnya habis COVID ini pengecekan yang pengecekan pengunjung-pengunjungnya ya, kayak protokol kesehatannya. Oke, yang lainnya lagi. CHSE-nya gimana itu? Kan karena ada terus jadi kita bikin indeks juga dengan CHSE untuk safety security sama Oke, indeks CHSE internal Indonesia gitu ya, untuk mengenai komponen itu. Yang lainnya? Ini yang di rumah. Oh iya. Ada lagi? Komponen health-nya, Kita tadi kan hygiene ya maksudnya ya. Toilet, tempat sampah, CHSE. Health-nya, ada yang kepikiran nggak? Ini kita kayak lagi di kelas kedokteran ya. Keren banget ya sih? Oke, silakan. Risa dan Raka ya. Saya kasih ke Raka dulu ya. Ada Agil juga. Silakan Raka. Selamat sore Bu Intan dan teman-teman. Sebelumnya terima kasih kesempatannya menjawab. Mohon maaf saya belum bisa on cam Bu karena sedang di Tangerang, diminta orang tua ke Tangerang, terus kayak sinyalnya agak sulit Bu. Jadi takut tidak lancar ya Bu. Kemudian ini sebelumnya saya ingin menanyakan juga, pertanyaannya adalah how dalam mengukur indeks-indeks terkait hygiene dan sanitasi dalam pariwisata kan ya Bu? Betul. Oke, terima kasih Bu untuk informasinya. Waktu itu saya pernah makan di suatu restoran di Jogja, terus kayak ada suatu form gitu sih Bu. Form itu berisi tentang waktu itu tentang kaitannya dengan COVID dan diadakan oleh tim Satgas COVID. Di antaranya adalah misalnya formnya itu berbentuk kayak keberadaan tempat cuci tangan menjadi salah satu poinnya. Kemudian kedua adalah apakah ada penjaga yang memberlakukan termogan untuk pengecekan suhu dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus habis itu jika ada nanti diberi nilai misalnya 1 sampai diberi nilai 8 sampai 10 jika ada tapi tidak diterapkan nanti 4 sampai 8 dan lain-lain Bu. Jadi kayak sistem tabel kayak gitu. Nah, itu kayak
yang saya tangkap itu adalah upaya pengukuran yang terkuantifikasi atau terangkakan, sehingga ukuran untuk mengerjakan COVID itu apakah rumah makan tersebut aman dari COVID itu benar-benar terukur secara angka, jadi kayak lebih pasti. Dan saya rasa terkait hygiene dan sanitasi, ukuran-ukuran kuantifikasi itu juga bisa diberlakukan, Ibu. Jadi saya rasa caranya seperti itu, atau bisa juga melalui survei kepuasan terkait kebersihan yang diedarkan kepada masyarakat, itu juga bisa digunakan sebagai alat ukur apakah suatu lokasi atau destinasi wisata sudah memenuhi standar hygiene dan sanitasi seperti itu, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga poin saya tersampaikan. Oke, terima kasih Rama. Selanjutnya tadi saya lihat ada Agil. Silakan. Halo, mungkin Agil atau Risa mau menyampaikan? Mungkin saya ingin menyampaikan terkait tadi pertanyaan Bu Intan, kan kalau misalnya hygiene itu pasti terkait dengan kebersihan dan sebagainya ya Bu. Tapi kalau misalnya health, gimana nih cara ngukurnya seperti itu ya Bu? Mungkin ini ya Bu, kalau misalnya dari pengalaman saya sendiri itu kadang tuh ada beberapa tempat wisata tuh yang dia itu jauh dari istilahnya rumah sakit atau kayak pusat kesehatan gitu loh Bu. Dan itu di destinasi wisata yang ada di Indonesia itu kebanyakan memang belum ada inisiatif dari penyelenggaranya buat menyediakan istilahnya kayak kalau di sekolah itu kayak UKS gitu Bu. Jadi misal ada suatu kejadian yang tidak terduga atau hal-hal yang berkaitan dengan kecelakaan dan sebagainya itu bisa ditangani gitu Bu, lebih cepat gitu. Nah, apalagi kan kalau misalnya kita lihat di Indonesia itu untuk istilahnya untuk mobilitas itu kan kadang ada beberapa destinasi yang susah untuk dijangkau gitu ya Bu, apalagi ambulan itu juga nggak bisa untuk menjangkau yang sampai sejauh itu dengan cepat gitu. Nah, mungkin kalau misalnya menurut saya itu bisa dijadikan suatu pertimbangan buat ukur health-nya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Risa. Agil tadi jadi nggak? Halo Bu Intan, apakah suara saya sudah nanti masuk? Kalau Agil kembali, silakan Ruslan ya. Kok Ruslan? Sebelumnya saya hanya ingin menambahkan dari pendapat teman-teman sekalian. Menurut saya salah satu hal yang bisa menjadi indikator pengukuran health and hygiene itu pengelolaan limbah dan polusi udara ataupun air tanah yang dihasilkan oleh suatu destinasi wisata. Pengelolaan limbah dari destinasinya ya. Oke, bisa sambil di notes loh. Saya nggak nulis dari tadi ya. Tadi ada sampah, ada apa gitu ya, ada pengelolaan limbah, ada Risa tadi menambahkan rumah sakit gitu. Ada lagi? Bentar, di sana ada kayaknya ya. Saya lihat ada tangan di sana. Atau tangannya nulis, nggak kan tangan. Oke, perasaan saya saja. Silakan. Mungkin ini juga upaya pembangunan infrastruktur. Kan itu ada transport infrastruktur juga. Karena sekarang dari yang destinasi super prioritas kan ada pembangunan bandara kayak gitu. Itu mungkin tujuannya juga untuk meningkatkan competitive index-nya juga. Oke, ya. Baik, tadi Anda menambahkan bagian infrastrukturnya ya. Baik, kita sebelum ke infrastruktur, kita tadi kembali ke health and hygiene lagi. Tadi betul yang disampaikan oleh teman-teman, termasuk tadi yang disampaikan oleh Risa. Jadi penghitungan health itu adalah bagaimana di sebuah destinasi, misalnya katakan Jogja di sebuah destinasi, jumlah dari infrastruktur kesehatannya itu ada berapa yang bisa menopang kalau ada kecelakaan untuk wisatawannya. Jadi indeksnya kalau misalnya toilet itu kan 1/6 gitu ya, satu toilet untuk 6 orang. Tapi ada berapa rumah sakit di sini dibandingkan dengan jumlah warga dan juga jumlah kunjungan wisatawannya. Nah di sini kita udah mulai kalah. Ya iyalah. Soalnya bahkan nggak usah pakai wisatawan datang, dengan jumlah warganya sendiri kita tuh udah nggak ideal. Jumlah rumah sakit sama jumlah warganya sendiri kita udah nggak ideal. Masih syukur ya destinasi kayak Jogja gitu ya. Terus mungkin kota-kota besar yang lainnya. Apa kabar kalau misalnya yang ada di agak-agak pedalaman gitu ya? Destinasi yang off the track itu, yang orang-orang pada ke sana tapi di sana nggak ada infrastruktur kesehatannya.
Jadi itu dihitung sama mereka. Kemudian yang lebih unik lagi menurut saya cara penghitungannya, unik ya. Saya juga nggak tahu ini kapan saya bisa menggugat penghitungan itu. Karena sampai kapanpun kita nggak akan pernah masuk ke 10 besar kalau cara hitungnya gitu. Jumlah orang yang sakit DBD dan malaria. Ya kita selamanya sampai kiamat juga kita ada di garis khatulistiwa akan tetap ada nyamuk Aedes aegypti kan, nyamuk Anopheles kan. Jadi kita nggak akan pernah ada di jajaran-jajaran yang masuk 10 besar Reproductive Competitiveness Index gitu. Makanya saya selalu bilang nggak tahu saya kapan bisa gugatnya gitu, karena kita di sini kecuali kita pindah ya, bisa pindah ke Jerman gitu, nggak akan ketemu nyamuk kayak gitu. Lalat aja mati sendiri karena kan dingin di sana. Jadi itu menurut saya yang kurang fair. Jadi ketika kita melihat suatu indeks-indeks seperti ini gitu, oke, di satu sisi kita kita koreksi, di sisi yang lain kita tahu kita memang kurang. Mungkin secara safety security-nya, secara hygiene ya, secara health kita bisa melihat ulang. Jadi kita perlu lihat betul-betul indikator yang membuat mereka menilai kita sedemikian rupa kayak gitu. Nomor 1 bisa ditebak nggak siapa yang paling tinggi travel travel and tourism competitiveness index-nya nomor 1 siapa menurut kalian? Negara apa? Jepang, Bu, mungkin. Switzerland. Ada yang tebak yang lain lagi? Saya Netherlands, ada yang lain? Swiss? Singapura? Jepang, Bu, mungkin. Mana Risa? Jepang. Jepang. Oke, saya akan baca dulu punya Anggil ya. Jarak dan akselerasi selatan ada posko kesetan, betul, ini betul sekali. Ini memang penghitungan mereka, Sadio dan Risa. Jadi mereka hitung jumlah rumah sakitnya dengan rasio jumlah warga dan juga wisatawan yang berkunjung. Jadi mungkin besok kalau di sini kalian ada yang masuk ke kementerian terus misalnya ikut jadi salah satu tim khusus untuk pengembangan pariwisata, jangan lupa ya Pak, selain ngembangin toiletnya, selain nambahin kerja pariwisatanya Pak, bangun rumah sakit Pak di sana Pak. Karena ini masuk ke penghitungan, ngomong gitu sama atasannya. Jadi karena itu mereka yang punya kebijakannya. Jadi kita di akademisi mau nulis kayak apapun tuh, ya cuma dibaca aja. Padahal kalau kita sudah terlibat dalam pengembangannya pun, ya nggak bisa langsung eksekusi juga, gitu. Karena kan kita sifatnya hanya memberitahu kan, gitu. Jadi harapannya kalian besok di sini jadi orang-orang yang kursi-kursi strategis gitu. Jadi di kelas boleh tidur tapi paling nggak 10% masuk gitu. Ya jadi nantinya kalau misalnya kalian duduk di kursi strategis itu tuh ingat, oh iya dulu tuh di kelas ini pernah dibahas. Dan sekarang saya ada di kursi ini tuh saya diam aja. Ya gitu, ya kan? Jadi itu salah satunya. Ini kenapa kemudian penting untuk masuk ke kurikulum pariwisata, paling tidak kita mengakui bahwa ini perlu didiskusikan. Jadi 4 aspeknya kalian bisa perhatikan yang lain ya, saya fokus ke enabling environment aja. Aspek yang lain nanti kalian bisa perdalam sendiri. Bagaimana dengan natural and cultural resources? Meskipun ini mungkin kelihatannya terkait ya, karena kan kita ngomongin tentang natural resource natural environment resources juga. Tapi ternyata di sini posisi natural dan cultural resources itu hanya dilihat sebagai sumber daya alam dan juga budaya yang bisa menjadi produk pariwisata. Titik. Gitu. Di nilai yang ini kita tinggi nggak? Tinggi dong. Tinggi kita di nilai yang ini. Tadi saya belum jawab ya ternyata. Yang nomor 1, travel tourism competitiveness index itu US. 2019 ya, nomor 1-nya US. Seingat saya 2017 itu Switzerland, betul. Tapi nomor 1 US. Kita naik nggak? Kita naik, nanti kita lihat angkanya. Tapi kita naiknya karena apa? Bisa ditebak nggak? Kita naik karena apa yang lebih mudah sekarang? Oh, lebih mudah, yang lebih tinggi. Infrastruktur. Apa lagi? Price competitiveness. Lebih murah gitu ya? Jadi kita jual murah aja gitu ya. Biar banyak yang datang. Ada lagi nggak yang lainnya? International openness. International openness ya. Ya. Nanti kita lihat. Kalian bisa mengumpulkan data ini kok, tapi saya paling terakhir yang 2019. Tapi paling bisa ngasih gambaran. Kalau yang relevan dengan pengembangan pariwisata sekarang, yang paling membuat kita naik dan memang betul naik indeksnya, ini kan skornya tuh dari 1 sampai
1 paling rendah, 7 paling tinggi. Business environment itu naiknya luar biasa. Jadi lingkungan usaha untuk orang invest untuk bidang pariwisata, termasuk ini nggak cuma ini ya izin untuk investnya, tapi kebijakan yang lain yang mengikuti itu cukup mudah gitu. Jadi saya nggak tahu adakah di sini yang senang karena bisnis environment-nya naik. Saya ada Bisa ya dan bisa tidak. Yang senang dulu dong, jangan malu apa-apa. Yeay, kan naik kita dapat confidence index-nya. Oke ya. Jadi saya nggak mengajar di tempat yang sama ya. Mungkin kalau saya ngajar di gedung depan gitu, satu kelas senang banget ya. Tapi ternyata kalian betul-betul naik IB paling enggak. Ini semester 2 ya, dan semester 4. Oke, iya. Sebagai anak IB kita ada sedikitnya lah sistem permennya naik, karena kan dampak yang keluar banyak banget ya. Ya kan? Kalian ya harus dengar kan tangisan-tangisan orang yang karena bisnis permen ini naik gitu. Mereka semua nggak terakomodasi. Jadi itu salah satunya. Jadi di sisi lain kita naik rankingnya, tapi ternyata yang naik itu aspek punya gitu. Senang sih, tapi coba lihat ulang yang mana yang naiknya. Apakah health and hygiene-nya itu lumayan naik tapi sedikit, nggak sesignifikan environment. Kalau infrastruktur naik, tapi nanti kalian lihat naiknya tuh yang seberapa. Bisa nanti untuk belajar tentang malam lah ya. Saya yakin dari sini kalian akan belajar kan. Saya orangnya husnuzon. Ya kan? Oke, kita lanjutkan. Ini adalah angka di tahun 2017. Kita ada di ranking 42 dari sekitar 200 negara. Jadi sebetulnya ya nggak jelek-jelek amat lah. Ini global rank-nya ya. Jadi dari tadi 4 komponen ya, 4 komponen sebelumnya nih. Saya kembali ke sini dulu. Dari 4 komponen ini, setelah semuanya dinilai, kita berada di ranking 42 di tahun 2017. Tapi di tahun 2019 kita ada di ranking 40. Jadi naik 2 ranking. Salah satunya karena tadi yang sudah kita diskusikan. Tapi gimana kalau kita ngomongin tentang enabling environment-nya, tentang health and hygiene-nya? Jadi per poin itu ada skor-skornya sendiri. Jadi per poin kita ada ranking berapa? Kalau kalian mau fokus ke salah satunya itu bisa dilihat. Nah ini dia. Ini kita ranking 40. Ini komponen-komponennya. Jadi tadi saya bilang ya maksimalnya skornya kan 7. Skor kita keseluruhannya itu 4,3, membuat kita jadi ranking 40. Dari 1 sampai 7 kita di 4,3. Ya lumayan ya, di tengah ya. Ini spesifikasinya, jadi warna-warna tertentu ini yang mengindikasikan skornya juga gitu. Jadi business environment kita ini ada di 4,7, lumayan kan? Bagus ya. Dari sebelumnya itu saya lupa, nanti kalian cek ya yang 2017-nya. Safety and security kita naik sekali 4,4 karena kita alhamdulillahnya bukan wilayah konflik. Jadi kasihan juga di negara-negara yang wilayah konflik itu sangat mempengaruhi travel tourism competitiveness index-nya. Kemudian health and hygiene kita di 4,5 ini naik banget, naik lumayan lah gitu. Kemudian human resources labor-nya juga 4,9. Oke, ICT-nya 4,7. Itu jadi dari semuanya ini yang paling tinggi safety and security-nya. Kita akan lihat dengan poin safety health and hygiene 4,5. Kita ada dari ranking berapa? Yang ini kayaknya bisa di-skip. Saya skip aja. Ini sebenarnya cuma penilaian per 2 komponen besar. Policy and enabling environment. Kemudian ini natural resources-nya yang tadi saya bilang kita tinggi karena kita punya sumber daya alam dan budaya yang luar biasa. Kita sedunia rankingnya ada di mana Indonesia? 18. Ya, nomor 1 China dengan budayanya yang luar biasa. Kita lumayan di nomor 18 dari 200 negara. Jadi semua orang, artinya semua orang mengakui kita itu sumber daya alamnya luar biasa. Jadi ya nggak ragu untuk invest ya. Jadi atraksi-atraksinya kalau kita punya beragam atraksi itu
mereka udah gak heran. Makanya ada yang lihat nggak reelsnya Pak Sandi? Asik ngomongin reels. Ada yang lihat reelsnya Pak Sandi? Itu ceritanya tuh Pak Sandi lagi, saya mengapresiasi juga ya kinerjanya ya. Pak Sandi tuh lagi senang karena beliau merasa bisa menyajikan sirkuit yang tidak hanya sirkuit seperti luar negeri, tapi juga mereka para pembalap itu merasa kayak hiburan gitu ya. Bisa sambil sirkuit lihat kerbau gitu kan. Lihat nggak? Kerbaunya tuh ada yang berumput di depan jalan sirkuitnya. Ya kan cuma ada di kita kan, terus ada di tempat lain juga yang mereka merasa itu ada hiburan kapan balapannya gitu. Itu salah satu yang efek dari tadi energy environment sebetulnya. Dan memang mau dimanapun sirkuitnya, karena natural resources kita jadi kayak gitu. Kayak ya aku jadi kayak gitu. Cuman kan mereka baru tahu aja ya, si para bule itu baru tahu aja. Jadi kan selama ini kalau sirkuit kayak sirkuit aja di Indonesia, mau dimanapun, kayak mau di pelosok manapun ya sirkuitnya bakal seperti itu, ya nggak? Ngomong banget ya ngomongin ini. Ya lah, nanti soalnya kalau ngomong yang lain kita ya cuma aja dulu. Nah, ini dia. Sebetulnya di sisi lain saya oke lah ya dengan angka ini, tapi sisi lain kesel juga karena kita tadi melihat aspek penilaian tentang GBD sama malaria. Gitu. Dan juga yang rumah sakit ya kita di tahun 2017 kita ada di ranking 108 terkait hygiene sanitasi, di bawahnya India. Jadi, halo, yang biasanya selama ini ngeliat di sosial media mungkin merasa jijik banget sirkuitnya India, kita ada di bawahnya gitu. Jadi nggak usah sok bersih amat ya.